Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Wali, saya dari kelompok 5. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang struktur data, atau lebih tepatnya pengantar struktur data. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Pertama, apa itu struktur data? Struktur data terbagi jadi dua kata, yaitu struktur dan data. Struktur sendiri dapat diartikan sebagai suatu susunan, bentuk, pola, atau bangunan. Sedangkan data di sini diartikan adalah suatu fakta, segala sesuatu yang dapat disimpan, direkam, atau bahkan dipresentasikan. Entah itu dalam bentuk tulisan, suara, gambar, sinyal, atau bahkan simbol. Namun, dapat juga diartikan sebagai catatan atau kumpulan data. Next, kita masuk ke pengertian struktur data secara umum. Jadi pengertian struktur data secara umum terbagi menjadi 3, atau saya mendapatkannya tuh ada 3 arti. Yang pertama, struktur data adalah sebuah bagian dari ilmu pemrograman dasar yang mempunyai karakteristik terkait dengan sifat dan penyimpanan sekaligus penggunaan atau pengaksesan data. Pengertian kedua, struktur data adalah cara menyimpan atau merepresentasikan data di dalam komputer agar kelak bisa dipakai secara efisien. Dan pengertian ketiga, struktur data adalah model logika matematika dan yang ketiga, struktur data dapat diartikan merupakan model logika matematika yang secara khusus mengorganisasi suatu data. Nah, pasti kalian bertanya-tanya, untuk apa kita mempelajari struktur data dan apa kaitannya dengan dunia pemrograman atau dunia informatika? Oke, di sini ada 2. Pertama, tujuan dari struktur data itu sendiri. Ya, tujuannya dapat dibaca ini. Tujuannya adalah untuk agar cara merepresentasikan data dapat dilakukan dengan secara efisien di memori dan penyimpanan, serta program cache storage lebih mudah dilakukan. Itu tujuannya ya. Jadi tujuannya ini untuk secara efisien ya. Tujuannya itu untuk merepresentasikan data secara efisien di memori dan penyimpanan. Sedangkan apa kaitannya struktur data dan algoritma? Oke. Kalau dalam algoritma sendiri, kita tuh hanya fokus mengenai cara membuat pemrogramannya saja. Sedangkan dalam mata kuliah struktur data ini, kita akan lebih fokus ke datanya tersebut, tentang mengenai bagaimana cara kita menarik data tersebut supaya lebih efisien, agar terkesan supaya memori dan penyimpanan menjadi ya lebih efisien tadi. Jadi itu dia jadi itu dia tujuan struktur data dan kaitannya dengan algoritma. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan materi yang tadi baru saja dibawakan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saleh Zakil Syam dari kelompok 5. Oke, kita langsung saja masuk ke materinya. Materi jenis struktur data. Struktur data itu dibagi menjadi 2, struktur data statis dan struktur data dinamik. Struktur data statis yaitu struktur data yang tidak bisa berubah, seperti array, record, dan juga himpunan. Sedangkan struktur data dinamik yaitu struktur data yang dapat berubah, seperti list atau senarai atau queue, atau biasa disebut dengan antrian, atau tumpukan, atau yang biasa disebut dengan stack. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, tipe data. Penjelasan tipe data sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama, tipe data merupakan suatu petunjuk bagi komputer untuk mengenali jenis nilai yang terkandung di dalam suatu variabel atau tempat untuk menyimpan sebuah data yang harus didefinisikan terlebih dahulu. Untuk pengertian yang keduanya, tipe data yang dimana pemberian data ini dilakukan di saat mendeklarasikan variabel. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya.
Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Data secara umum dikategorikan menjadi dua, yaitu tipe data sederhana dan struktur data. Di tipe data sederhana sendiri itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu tipe data tunggal dan juga majemuk. Nah, di tipe data tunggal sendiri itu dia dibagi lagi menjadi 4 tipe. Yang pertama tipe integer atau yang biasa kita sebut dengan bilangan bulat. Ada juga bilangan real atau yang biasa kita sebut dengan bilangan pecahan. Dan ada juga Boolean atau yang biasa kita sebut dengan bilangan logika. Dan juga ada yang dimaksud dengan karakter atau bilangan karakter. Dan yang kedua majemuk. Majemuk ini dia cuma sendiri yang dapat diartikan dengan string. Oke, kita masuk di struktur data. Nah, struktur data ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, struktur data sederhana dan juga struktur data majemuk. Di struktur data sederhana sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu array dan juga record. Dan di struktur data majemuk dibagi menjadi 5, yaitu list, stack, quen, free, dan graph. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Tipe integer atau yang biasa kita sebut dengan bilangan bulat. Nah, kita baca dulu pengertian dari tipe integer ini. Tipe integer adalah penggolongan tipe data integer yang dimaksud untuk membatasi alokasi memori yang dibutuhkan. Contohnya sendiri adalah suatu variabel diperkirakan nilai maksimumnya adalah 32.767. Kita cukup mendeklarasikan variabel bilangan sebagai integer 2 byte daripada sebagai longitch 4 byte. Nah, untuk contohnya sendiri, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini adalah contoh-contoh bilangan tipe integer. Oke, kita sekarang masuk ke slide selanjutnya, yaitu mengenai tipe real. Atau dalam bahasa Indonesia biasa dikenal dengan sebutan bilangan pecahan. Bilangan real atau bilangan nyata, ini merupakan jenis bilangan yang termasuk ke dalam bilangan pecahan. Dapat kita tuliskan secara biasa atau dengan model saintifik. Mungkin teman-teman di sini kurang asing atau mungkin tidak pernah mendengar apa itu model saintifik. Di sini sudah menaruh pengertian dari model saintifik itu. Di sini saya sudah menaruh pengertian dari model saintifik itu sendiri. Dapat kita lihat di sini bahwa model saintifik itu adalah model pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, bertanya, menanya, eksperimen, mengelola informasi, dan atau data di kemudian. Jadi simpelnya itu model saintifik ini tuh dia merupakan serangkaian aktivitas yang dimana pengumpulan datanya tersebut harus dilakukan secara observasi atau secara eksperimen, menanya, atau bahkan mengelola informasi. Oke, contohnya, contoh bilangan real. Contoh bilangan real sendiri di sini sudah saya tuliskan ya. Dapat kita lihat di sini ada nilai E, di mana E itu merupakan simbol perpangkatan 10. Jadi ketika kita menulis seperti ini, mempunyai nilai sama dengan seperti ini. Untuk lebih jelasnya, tipe data tersebut dapat kita lihat di bawah ini, yaitu ada tipe data real, single, double, extend, dan com. Ukuran tempatnya pun berbeda-beda. Ada yang 6 byte, 4 byte, 8 byte, 10 byte, dan 8 byte lagi. Tentang rentang nilai itu ada nilai minimum serta nilai maksimum. Nilai minimumnya dapat kita lihat sebagai berikut. Contohnya ini, real 6 byte. Tipe minimumnya itu 2,9E sampai 39. Dan tipe maksimumnya ini, seperti ini. Oke, mungkin itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Syamsuddin Alif Haji Talauhu. Dan di sini saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman saya tadi, yaitu tentang pengenalan struktur data. Oke, di sini kita akan melanjutkan materi yaitu tipe data boolean atau tipe data logika. Nah, tipe data boolean sendiri sebenarnya sangat sederhana ya. Tipe data ini sendiri bisa diisi dengan salah satu dari dua nilai, yaitu nilai true atau nilai false. Nah, tipe data boolean ini banyak digunakan untuk percabangan kode program atau untuk memutuskan apa yang mesti dijalankan ketika kita memiliki sebuah kondisi tertentu atau dua kondisi.
contoh penggunaan tipe data boolean atau tipe data logika ini akan lebih jelas ketika kita sudah memahami ya, atau kita sudah mempelajari kondisi percabangannya. Nah, itu seperti program if. Untuk sementara kita hanya perlu memahami bahwa tipe data boolean ini yaitu adalah tipe data yang hanya memiliki dua isi. Seperti yang tadi, yaitu tipe data true atau false. Oke, selanjutnya kita akan melihat contohnya. Nah, ini contoh dari program boolean ya. Ini contoh programnya, yaitu program tipe data boolean use CRT variabel a boolean begin CLR SCR. Nah, ini jika a sama dengan true maka write ln a. Nah, selanjutnya jika a sama dengan false maka write ln a. Lalu jika a sama dengan not true maka write ln a. Lalu jika a sama dengan not false maka write ln a. Lalu write ln dan n. Nah, ini adalah contoh hasil codingannya, yaitu a itu adalah true dan a false, lalu a false dan a adalah true. Nah, seperti yang di sini ya. Ketika kita menulis di sini a sama dengan true maka write a di sini. Ya, pertama a adalah true dan kedua a adalah false ya. Ikut di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Afandi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya mengenai tipe data. Di sini selanjutnya ada tipe karakter. Tipe karakter atau biasa disebut tipe data char adalah tipe data yang hanya bisa diisi dengan satu karakter saja. Karakter ini harus ditulis di antara tanda kutip. Karena hanya bisa diisi dengan satu karakter saja, tipe data char hanya membutuhkan 1 byte memori. Untuk penulisan karakter menggunakan tanda petik tunggal di depan dan belakang. Karakter yang ditulis contohnya A kecil, A kapital, dan lain-lain. Nilai-nilai yang termasuk karakter adalah karakter huruf seperti A, Z, A kapital, Z kapital. Karakter angka 0, 1, 2, hingga 9. Karakter tanda baca titik, koma, titik, dan sebagainya. Karakter khusus seperti lambang-lambang seperti ini dan sebagainya. Selanjutnya, apabila kita ingin menuliskan karakter kosong, maka cukup menuliskan lambang kutip tunggal 2 kali tanpa spasi. Karakter yang dapat ditemui pada keyboard adalah karakter 0 sampai 126. Sisanya 127 sampai 255 adalah karakter khusus. Tipe data berikutnya adalah tipe data string. String adalah data yang berisi sederetan karakter yang banyaknya karakter bisa berubah-ubah sesuai kebutuhan, yaitu dari 1 sampai 255 karakter. Tipe string yang tidak dinyatakan panjang karakternya dianggap mempunyai 255 karakter. Operasi-operasi string. 1. Length untuk menghitung panjang karakter. 2. Concat untuk penggabungan 2 buah string atau lebih. 3. Delete untuk penghapusan string. 4. Insert untuk penyisipan. 5. Substring atau copy untuk pengambilan sejumlah karakter tertentu. Oke, selanjutnya saya akan mencontohkan contoh pemrograman string yang sederhana. Oke, di sini kita sudah masuk ke aplikasi Visual Studio Code. Kita akan membuat contoh string sederhana. Yang pertama, kita akan menggunakan single quote. Logonya sepertinya teman-teman, ini ya, tanda kutip 1. Yang kedua, kita akan menggunakan double quote seperti ini. Oke, mari kita lanjut. Data sama dengan, yang pertama kita coba single quote dulu.
print data. Kita coba running. Ya, seperti ini. Dia akan running tanpa memperlihatkan tanda quote-nya. Bagaimana kalau yang double quote? Kita copy aja ya. Copy, kita paste. Kita ganti ini dengan double quote. Coba kita langsung running. Ya, di sini bisa dilihat dia akan sama seperti atas, sama-sama tidak memperlihatkan quote-nya. Kalau di sini kita taruh single quote dan double quote, dia akan error. Tidak bisa karena dia beda. Terus bagaimana kalau kita mau menggabungkan keduanya? Contohnya data, kita taruh single quote di dalam double quote dulu coba. Terus kita print belajar bersama. Nah, terus kita print data. Coba clear dulu. Oke. Nah, dia akan menampilkan quote yang berada di dalamnya. Yang di dalamnya adalah single quote dan ditutup oleh double quote. Begitu juga sebaliknya. Mari kita coba copy, paste, kita tukar single quote-nya di luar, double quote-nya di dalam. Nah, dia akan menampilkan double quote-nya karena yang di dalamnya adalah double quote. Teman-teman. Baik, mungkin segitu saja contoh dari saya. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Semoga penjelasan saya dan teman-teman saya bisa diterima oleh teman-teman semua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.